Gubernur Jawa Barat klaim perjalanan retreat ke Magelang menggunakan uang pribadi. Uang pribadi? Uang pribadi? Ada yang percaya nggak para netizen kalau ini menggunakan uang pribadi? Saya sih percaya. Mungkin ya. Pejabat mana yang sudah menjabat masih menggunakan uang pribadi untuk kegiatan dinasnya? Hah? Oh, oke. Saya percaya kalau perjalanannya, bensinnya, tolnya menggunakan uang pribadi. Tapi seragamnya, makannya di sana, fasilitasnya, menginapnya, semuanya, ajudan-ajudannya, para pendampingnya, itu menggunakan uang pribadi. Nggak mungkin itu pakai anggaran pemerintah. Setiap kepala daerah sudah membayar untuk kegiatan retreat itu. Dan total anggarannya itu 13 miliar. Gitu masih dibilang anggaran pribadi, nggak mungkin. Itu uang pemerintah, uangnya rakyat. Ya bolehlah pencitraan sebagai kepala daerah boleh. Tapi ya jangan gini-gini amat ya. Nggak suka saya kalau pencitraannya terlalu lebay. Itu uang pemerintah, bukan uang pribadi. Oke? Ada ya makhluk seperti ini, teman-teman. Menurut teman-teman setelah melihat video ini, tanggapannya gimana, teman-teman? Kalau saya sih pengen nimpuk. Yang pertama, laki-laki tapi gayanya seperti itu, teman-teman ya, lembek. Nomor dua, yang kedua yaitu nyinyirnya, masya Allah, seorang laki-laki kok nyinyirnya seperti itu. Yang ketiga, ya seperti itulah, selalu menjelek-jelekan ya. Menjelek-jelekan, ini bukan kritik, ini lebih ke menjelek-jelekan seseorang, apalagi itu seorang gubernur. Menurut kalian, pengagum atau warga Jawa Barat yang mencintai Kang Deddy Mulyadi, tanggapannya seperti apa? Nah, ini ada satu lagi, teman-teman ya, video dari masyarakat yang dimintai tanggapan atau komentar dari salah satu stasiun TV swasta, teman-teman. Dimintai tanggapan mengenai anak nakal yang dimasukkan ke barak militer. Dan jawaban ini sangat mengejutkan menurut saya, karena sangat penuh arti dan makna. Dan bahaya ini kalau hal-hal seperti ini tidak diluruskan. Saya di sini ada Ibu Dian dan Mbak Dian dan Ibu Ina Deci. Ibu sempat dengar kan Bu kemarin soal Deddy Mulyadi yang mau mengirimkan anak nakal ke barak. Ini menurut Ibu pendapatnya kayak gimana Bu? Setuju apa enggak? Itu ya, sebetulnya setuju saja. Tapi siapa ini masuk ke barak, terus siapa yang mendidik gitu kan? Istilahnya khawatirnya sekarang kan banyak tuh. Jadi yang sekarang itu Pak Deddy lagi gembar-gemborkan kan, mohon maaf nih ya, ini nggak kaitan dengan pendidikan di barak militer, tapi dia kan cenderung arahnya ke paganisme gitu loh. Iya kan, jadi kita khawatir banget, kecuali masuk ke ini kan. Kemarin itu Pak Prabowo kan pernah itu sebelum beliau itu naik presiden, ada ini ini loh yang peduli bangsa itu loh. Ya kan, jadi pendidikan militer oleh militer itu sendiri, tidak oleh pribadi, tidak oleh yang bertanggung jawab masalah kenakalan segala macam kan bukan satu gubernur atau ini ya partai politik apalagi, tapi masuk ke bangsa, masuk ke betul-betul ke seperti wajib militer. Setuju kalau itu. Iya. Ini Mbak Dian nih, menurut Mbak Dian setuju apa enggak? Kalau menurut saya sih setuju saja, karena biar anak menjadi lebih baik, tapi harus dengan pengawasan keluarga, biar tidak ke hukum semuanya. Kemudian Mbak Dian pernah mengalami kesulitan untuk mendidik anak sendiri?
Ya kalau saya sih pernah sih mengalami seperti itu. Apalagi anak saya umurnya masih 4 tahun. Itu anak yang nakal-nakalnya soalnya. Ini kan tadi kami sempat berbicara juga Mbak, asalnya dari Ngawi dan Ibu dari Semarang begitu. Apakah kalau misalkan kebijakan ini nantinya nggak di Jawa Barat aja dan diberlakukan di daerah Mbak, kira-kira bakal efektif nggak sih? Enggak sih. Soalnya keluarga nggak bisa ngawasin juga. Harusnya di setiap daerah ada sendiri. Nah, begitu teman-teman ya. Tadi si ibu ini yang pertama dimintai tanggapan, katanya Kang Deddy ini paganisme teman-teman, yang perlu digarisbawahi. Nah, ini sekedar pengetahuan teman-teman yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu sih, ya alhamdulillah teman-teman. Apa itu paganisme? Ya. Paganisme itu adalah istilah yang digunakan untuk menyebut agama-agama yang tidak menyembah Tuhan, yang diakui oleh agama-agama Abrahamik, dalam kurung Kristen, Yahudi, dan Islam itu sendiri. Secara umum, ya, paganisme merujuk pada berbagai praktik keagamaan dan kepercayaan yang tidak terkait dengan monoteisme, seperti politeisme, dalam kurung kepercayaan pada banyak dewa, dan animisme, kepercayaan bahwa segala sesuatu milik roh. Dalam bahasa umumnya itu tidak punya agama, teman-teman. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Si ibu ini, makanya saya tertarik untuk membagikan videonya. Ya, mudah-mudahan nanti video ini bisa sampai juga ke ibu yang sudah memberikan sebutan Kang Deddy sebagai orang yang paganisme, sehingga nanti ada pertanggungjawaban dari si ibu ini ya. Karena ucapan adalah pertanggungjawaban seperti itu. Dan saya sangat miris sekali ya, kenapa si ibu ini orang yang bukan orang Jawa Barat, yang tidak sama sekali tahu menahu tentang Kang Deddy ini, hanya mungkin mendengar kabar dari segelintir atau sekelompok yang tidak suka dengan Kang Deddy, tentang Kang Deddy ini, sehingga dia bisa mendiskreditkan atau menjudge bahwa Kang Deddy itu paganisme. Astagfirullahaladzim. Seperti itu teman-teman ya. Silakan untuk teman-teman yang ingin memberikan tanggapannya bisa isi di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.